Ayu Petring dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Di video kali ini kita akan melanjutkan curhatan dari para subscribers. Kali ini adalah dari Mbak Wati di Singapura. Teman-teman stay tune terus. Untuk kalian yang ingin curhat seperti ini bisa langsung kirimkan ke email saya ayupetring@gmail.com ataupun DM saya ke Instagram ayupetring. Aku suka menonton kisah hidup Mbak Ayu, terutama ketika sedang tinggal di Singapura. Sudah beberapa tahun ini aku juga tinggal di sana, dan aku ingin sharing sedikit melalui channel YouTube Mbak Ayu untuk teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri untuk bekerja ataupun menikah dengan orang asing. Panggil saja aku Wati, umur 27 tahun. Penampakanku biasa sekali. Seperti juga namaku, kulitku sawo matang, hidung pesek, mata sipit, dan tubuh agak pendek. Rambutku ikal sebahu tidak beraturan. Tidak masalah, aku orang kampung. Bapak dan ibuku seumur hidup mereka bekerja sebagai buruh tani. Mau menguliahkan aku tidak ada biaya, dan mungkin juga tidak ada bayangan. Lulus sekolah, aku ya harus cari kerja di desa. Dan kerja apa lagi yang bisa aku lakukan kalau bukan menjadi buruh tani seperti orang tuaku. Kerja fisik sepanjang hari hasilnya cukup untuk makan sehari-hari. Dan mungkin untuk biaya sekolah adikku. Itu saja. Kami tinggal di sebuah rumah yang kecil dan reot. Ada 5 orang, Mbah Nang, bapak, ibu, aku dan seorang adikku yang masih SMP. Suatu hari, aku bertemu temanku, seorang tetangga desa yang sudah lebih dahulu bekerja di Singapura sebagai seorang TKW. Kelihatannya sekarang dia hidup makmur. Dia juga bilang kepadaku, "Mau berapa lama kamu jadi buruh tani? Sekarang sudah berbulan-bulan hasilnya kelihatan apa enggak? Ayo. Apa kamu nggak pengen menyekolahkan adikmu sampai tinggi, sarjana kalau bisa, biar bisa mengangkat derajat keluargamu nanti? Atau kalau enggak, kan bisa nanti rumahmu dipasangi tegel biar kelihatan bagus sedikit gitu loh." Aku bukan orang pinter, tapi apa yang diomongkan temanku itu sepertinya cukup masuk akal. Akhirnya, pada tahun 2014 aku nekat untuk berangkat ke Singapura menjadi TKW. Tahun 2014 sudah agak lama, jadi aturan waktu itu dengan sekarang mungkin sudah berbeda. Tapi aku gunakan aturan waktu itu sesuai yang terjadi pada pengalamanku sendiri. Katanya aku akan digaji sekitar 4,5 juta rupiah per bulan, ataupun menurut kurs Singapura waktu itu adalah 500 dolar Singapura. Tapi untuk setahun pertama gajiku akan dipotong banyak sekali. Karena aku berhutang kepada agen penyalurku untuk menempatkan aku di sana. Pada tahun pertama, tiap bulan aku hanya akan menerima 500 ribu rupiah per bulan. Sisanya masuk ke kantong agen penyalurku. Belakangan aku tahu kalau itu ilegal. Tapi ya gimana lagi? Kebanyakan TKW yang kerja di Singapura ya mengalami nasib yang sama. Kami tidak berani menyalahkan agen, apalagi melaporkan mereka kepada polisi. Pertama kalinya, aku bekerja dengan sebuah keluarga dari India yang mempunyai anak kecil berumur 2 tahun. Bahasa Inggrisku minim, sedangkan bahasa Inggris mereka tidak seperti yang aku lihat di TV-TV. I want to go to buy potato. Mungkin sedikit banyak aksen bahasa Inggrisku pun jadi terpengaruh oleh mereka. Ternyata tergantung dari mana kita datang, aksen bahasa Inggris orang itu bisa berbeda-beda. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting kami semua bisa berkomunikasi. Untuk aku, itu saja sudah susah. Kadang-kadang aku dimarahi majikan karena kami salah paham. Kami tinggal di sebuah kondo kecil, jadi tidak banyak pembantu lainnya yang bisa aku jadikan teman. Aku juga tidak boleh memegang HP sama sekali.
Katanya banyak kasus pembantu yang tidak fokus pada pekerjaannya, jadi majikan mereka tidak memperbolehkan mereka menggunakan HP sama sekali. Untuk info saja, sebenarnya ini juga tidak boleh, tapi waktu itu masih sering dilakukan. Dan kami para TKW tidak berani apa-apa. Masih lumayan nasibku, seminggu sekali aku diperbolehkan untuk menelepon keluarga di rumah menggunakan HP majikan di ruang tamu. Jadi ya bagaimana aku mau curhat dengan keluarga tapi tidak bisa. Meskipun majikan tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa, tapi aku tetap tidak enak karena mereka semua mendengarkan. Kadang-kadang kalau libur, aku bisa ketemu dengan teman-teman TKW yang lainnya. Kami ngumpul-ngumpul dan di situ bisa cerita. Ternyata nasibku masih lebih beruntung dari banyak TKW lainnya. Makananku dicukupi. Kalaupun aku sakit, aku dibawa ke dokter. Kalau kadang-kadang dimarahi, ya sudah aku terima saja. Mungkin itu memang sudah nasibku bekerja seperti ini. Kadang-kadang itu juga karena salahku. Tidak bekerja dengan baik. Yang jelas aku ingin fokus pada pekerjaan. Bahkan majikanku memperbolehkan aku untuk ikut kursus bahasa Inggris ketika aku sedang libur dan juga kursus menjahit. Katanya ini bisa menjadi modalku nanti untuk berusaha sendiri ketika aku sudah berhenti menjadi pembantu. Jadi aku bersyukur sekali. Di Singapura aku melihat kehidupan orang lain, kadang-kadang aku ngiri. Banyak orang Indonesia di sana yang nasibnya jauh lebih bagus daripada aku. Menikah dengan orang asing, tinggal di kondo, ada yang bekerja di kantor, ada juga yang tidak bekerja. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Aku juga manusia, aku juga bekerja keras. Hanya nasib saja yang membuatku dilahirkan di keluarga yang tidak mampu. Setahun pertama aku merasa ngenes. Hasil dari kerja kerasku hanya capek saja. Mau bantu orang tua di rumah pun tidak bisa karena gaji hanya Rp500.000 per bulan. Di Singapura kebanyakan orang cuek dengan aku karena memang kami tidak saling kenal. Ada juga beberapa yang membuang muka ketika aku sapa. Persis seperti pengalaman Mbak Ayu. Tapi kebanyakan ya netral saja, namanya juga di negara asing. Hiburanku setiap sore aku mengajak jalan-jalan anak majikan ke playground. Kadang aku bertemu dengan seorang pria bule yang mengajak anjingnya jalan-jalan di sekitar kondo. Kita sebut saja nama pria itu John. John ini berasal dari salah satu negara di dekat Hongaria Mbak Ayu di Eropa Timur. Dia selalu ramah. Kalau melihat kami, dia berusaha mengajak main anak majikanku dan dia juga mengajak ngobrol aku. Orangnya sudah agak tua, mungkin hampir 50 tahun. Sampai suatu hari, dia bilang dia mau mengajak aku menikah. Dia tidak minta apa-apa, hanya butuh teman hidup. Dia tahu kalau dia sudah jauh lebih tua dari aku. Dan dia sudah pernah menikah. Mantan istri dan 2 orang anaknya tinggal di kondo yang lain di Singapura. Katanya sih mantan istrinya juga bekerja di sana. Dan dia sendiri merasa kesepian. Katanya dia hanya ingin wanita yang bisa menemani dia di sisa hidupnya. Dia bahkan tidak menuntut aku untuk punya anak karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Aku tidak sedang berada di posisi yang bisa untuk mencintai seseorang. Aku masih berjuang dalam hidup. John bukan pria ganteng yang gagah seperti aktor di TV. Dia seperti bapak-bapak biasa saja, agak gemuk dan pendek. Tapi waktu itu kerjanya mapan, meskipun masih menyewa kondo. Tapi di negaranya dia sudah punya rumah sendiri. Menurut pandanganku, ya status sosial dia jauh di atas kondisiku. Akhirnya aku minta pertimbangan orang tuaku. Bukan cinta yang aku inginkan, tapi kehidupan yang lebih baik. Dan dia juga orang baik, aku juga berniat baik. Kami hanya ingin saling membahagiakan. Orang tuaku pun tidak punya banyak tuntutan. Yang penting anak mereka bahagia, sudah. Syukur-syukur bisa membantu orang tua. Jadi akhirnya dengan bantuan majikan, pada tahun 2017 kami pun menikah.
Kami tetap tinggal di kondo yang sama, dan hidupku pun pelan-pelan mulai berubah. Kami berbagi semuanya termasuk dalam segi keuangan. Tentu saja setelah menikah aku tidak lagi bekerja sebagai pembantu. Sebagian besar gajiku dulu aku kirim ke rumah orang tuaku. Karena di Singapura aku kan tidak butuh apa-apa, semuanya sudah ditanggung majikan. Sekarang melihat gaji suamiku yang berpuluh-puluh kali lipat dari gaji sebelumnya, antara percaya dan tidak. Dia kerja 9 jam sehari, masih punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Sementara aku kerja selama aku bangun, kadang sudah tidur pun aku masih dibangunkan untuk bekerja. Dan itu gajiku jauh di bawahnya. Ya sudahlah, aku hanya bisa bersyukur, berterima kasih. Dan di situ aku baru tahu, ternyata kebutuhan hidup orang bule di sana beda dengan kebutuhanku. Mungkin ini seperti yang diceritakan Mbak Ayu dulu. Yang dulunya aku puas makan hanya dengan ikan asin dan sayur asam, suamiku tidak seperti itu. Dia minta makanan yang menggunakan keju, menggunakan sour cream, bahan-bahan impor yang mahal seperti itu. Sebelum kami menikah, katanya dia selalu makan di luar karena memang tidak bisa masak. Dan itu kan mahal sekali. Akhirnya aku belajar untuk membuatkan makanan yang dia suka untuk menekan biaya hidup. Selain itu, ternyata setiap bulan dia masih mengirimkan tunjangan sekolah untuk kedua anaknya. Dan karena mereka anak asing, mereka bersekolah di sekolah internasional yang mahal sekali. Aku sarankan suamiku untuk menghemat, kenapa kita tidak pindah ke HDB saja? Dia bilang sudah 20 tahunan dia tinggal di Singapura dan selalu tinggal di kondo. Masa sekarang kita harus pindah ke HDB? Nggak apa-apa, di kondo saja aku masih mampu, begitu katanya. Ya sudah, aku hanya bisa menurut saja. Padahal menurutku HDB itu sudah bagus sekali. Tapi ya begitulah, orang bule punya kebutuhan yang berbeda. Dari situ aku paham kenapa mereka tidak mau punya anak banyak. Karena dengan biaya hidup yang tinggi sekali, membesarkan anak itu juga butuh biaya. Suami mau aku suruh hidup dengan caraku pun aku tidak tega. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sebagai wanita biasa, aku ingin menimang anak. Akhirnya aku pun memohon pada dia, sampai nangis-nangis. Kenapa kita nggak punya anak? Paling tidak satu saja. Rezeki sudah ada yang ngatur, jangan terlalu khawatir. Pasti ada. Dia bilang dia takut karena dia sudah tua. Aku bilang, tidak apa-apa, pasti ada jalannya. Dan pada akhir tahun 2019, anak kami pun lahir. Secara materi mungkin kami hanya hidup pas-pasan dengan 3 anak. 2 anak bersekolah di sekolah internasional. Dan kami pun masih harus membantu orang tuaku setiap bulan. Tapi aku bahagia sekali. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada bulan Februari tahun ini, John ada masalah di kantor sampai akhirnya dia memilih untuk keluar. Tiba-tiba saja, katanya dia sudah tidak tahan bekerja di kantor itu. Kemudian, setelah itu dia mencoba untuk mencari pekerjaan baru di Singapura. Teman-teman mungkin pernah dengar kalau orang asing mencari pekerjaan di sana gampang sekali karena banyaknya lowongan. Itu tidak selalu benar. Tergantung pekerjaan kalian apa dan berapa gaji yang kalian inginkan. Untuk kasus suamiku, susah sekali. Sampai sekarang dia pun masih nganggur di rumah hanya momong anak. Kami hidup dari hasil tabungan dia yang sudah 20 tahun tinggal di Singapura. Entah sampai kapan kami bisa bertahan. Situasi perekonomian juga sedang tidak bagus karena adanya COVID-19. Aku sudah menyarankan dia untuk kembali saja ke negaranya, karena bagaimanapun di negara dia tentunya lebih banyak ada peluang. Dan dia kurang setuju karena katanya keadaan perekonomian di negara dia sendiri kurang stabil. Memang biaya hidup di sana rendah, tapi gajinya juga rendah, dan karena dia tidak bisa mengajak kedua anaknya dari istri pertama untuk ikut, tentu saja dia tetap harus membiayai sekolah mereka di Singapura yang sangat mahal. Aku jadi bingung, kalau kami tetap tinggal di Singapura, nantinya anak kami harus sekolah di sekolah internasional. Duit apa yang bisa kami gunakan?
kalau dia tidak punya kerjaan. Kalaupun aku kerja lagi sebagai pembantu, gajiku tidak cukup. Kami pun tidak bisa ke Indonesia. Dia mau kerja apa di Indonesia? Tidak mungkin aku mengajak dia untuk bekerja sebagai buruh tani di kampung. Pemerintah kita tidak akan memberikan visa kerja bagi seorang WNA untuk bekerja sebagai buruh tani. Sementara ini kami sudah mencoba bertahan di Singapura sampai akhir tahun ini, sambil tetap mencoba mencari pekerjaan. Setelah itu tidak ada jalan lain, mau ataupun tidak, kami harus kembali ke negaranya. Setidaknya dia sudah punya rumah di sana. Hidup di luar negeri itu masalahnya macam-macam. Ketika kita sombong dan berpikir bahwa kita akan baik-baik saja, ternyata Tuhan mengirimkan ujian. Sekarang aku hanya berdoa saja, semoga ada jalan keluarnya. Terima kasih sekali Mbak Wati untuk curhatannya, dan rasanya cerita ini syarat dengan pelajaran yang bisa kita ambil. Hidup dimanapun, pasangan campuran itu akan membutuhkan biaya lebih banyak dari pasangan yang berasal dari negara yang sama. Apalagi kalau kita tinggal di negara ketiga seperti Mbak Wati dan suami. Mau tinggal di Indonesia, mahal untuk suami. Mau tinggal di negara suami, pasti nantinya mahal untuk ngurus-ngurus surat-surat Mbak Wati. Mau tinggal di negara ketiga, mahal untuk kalian berdua. Untuk anak juga mau sekolah pun sudah mahal. Mungkin yang saya bisa sarankan kepada keluarga Mbak Wati, karena sekarang kondisi kalian sedang kepepet, jadi jangan terlalu pikir-pikir. Sekarang ini semuanya bisa dilakukan online melalui internet. Jadi selain mencari pekerjaan di Singapura, mungkin John bisa juga mencoba mencari di negara lain. Australia, New Zealand, Malaysia, bahkan mungkin juga Indonesia. Kemungkinan kalau di Indonesia ya gajinya tidak akan bisa sama seperti di Singapura. Ya pastilah, tapi biaya hidup juga kan lebih rendah. Disebar saja resume suaminya di website-website yang menawarkan lowongan pekerjaan di Headhunter atau di LinkedIn. Lewat LinkedIn saja biasanya kalau ada perusahaan yang berminat, mereka akan langsung mengirimkan email kepada suami. Sudah 20 tahun tinggal di Singapura, pastinya suami sudah sangat senior. Selain itu, kalau tidak keberatan dengan negara-negara yang jauh, bisa juga dicoba negara Eropa Barat, Inggris, Jerman, Irlandia, atau bahkan ke Amerika Serikat dan Kanada. Siapa tahu jodohnya ada di sana. Maksud saya jodoh pekerjaan. Selain itu, di Singapura mungkin kalian bisa juga mencoba menekan biaya hidup dengan cara menjual mobil. Duitnya lumayan, bisa dipakai untuk bertahan hidup lebih lama, atau untuk modal ketika kalian nanti harus pindah ke negara lain. Ya, susah sedikit sekarang bisa memakai kendaraan umum di Singapura yang saya rasa pada umumnya sudah sangat bagus. Kecuali kalau kondo kalian agak jauh dari jalan besar, yaitu kalian harus jalan sedikit jauh. Kalau semuanya ini tidak bisa, jalan terakhir yang bisa dilakukan ya terpaksa kembali ke negara suami. Saya tahu di beberapa negara di Eropa Timur memang kondisinya belum stabil sampai sekarang. Mungkin itu sebabnya suami tadi merasa agak keberatan kan untuk kembali ke sana. Tapi kalau tidak ada jalan lain, gimana lagi? Dia masih warga negara sana, kemungkinan ada tunjangan dari pemerintah. Kemudian ketika anak sekolah nanti bisa sekolah di sekolah negeri yang gratis. Kemudian asuransi kesehatan juga gratis. Biaya hidup tentunya lebih rendah. Itu saja sudah sangat membantu. Kalau ada rezeki, Mbak Wati bisa membuka bisnis di sana, tergantung bagaimana tingkat kesulitan dari orang asing untuk berbisnis. Mbak Wati ada modal, tadi sudah bisa kursus menjahit, mungkin bisa dilakukan di sana. Atau bisnis apa lagi yang lain. Kalau tidak keberatan, bisa menjadi part-time cleaner, bersih-bersih, cuci-cuci di negara baru. Kalau di Hongaria, pekerjaan seperti itu tidak dianggap remeh dan bayarannya gede. Kalau bekerja sebagai pembantu dari pagi sampai sore 9 jam sehari ya, gajinya 1.000 euro. Itu di Budapest, saya dapat info dari salah seorang duta besar negara tetangga di sini. Jadi mungkin bisa dipikirkan pekerjaan seperti itu kalau Mbak Wati mau. Pasti ada jalan begitu. Jadi Mbak Wati tetap berusaha, tetap berdoa, semoga ada jalan keluarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kalau kalian ingin curhat seperti ini, silahkan langsung dikirimkan ke email saya ayupetring@gmail.com ataupun ke Instagram ayupetring. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.